Jadi mohon perhatian kepada Bapak, Ibu, hadirin sekalian bahwa rapat akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten, Ibu Surti Hartini SHCN. Yang kami hormati seluruh kepala OPD yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, serta yang kami hormati dan kami banggakan seluruh ASN Kabupaten Klaten yang menghadiri acara pada siang hari ini secara langsung maupun yang menghadiri secara Zoom. Alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama dalam acara sosialisasi penilaian kinerja organisasi perangkat daerah tahun 2023. Baik, untuk mengawali acara agar acara berjalan dengan lancar dan baik, mari kita berdoa sejenak kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga acara berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, acara selanjutnya adalah akan kami bacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara kedua yaitu doa, acara yang ketiga adalah sambutan dari Ibu Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten, Ibu Surti Hartini SHCN. Lalu acara yang selanjutnya adalah acara inti yaitu paparan sosialisasi penilaian kinerja organisasi pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2023 oleh tim penilai kinerja organisasi Kabupaten Klaten. Acara yang selanjutnya yaitu diskusi atau tanya jawab. Acara yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk acara yang selanjutnya kami mohon untuk Ibu Surti Hartini SHCN untuk memberikan sambutan. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para pimpinan perangkat daerah Kabupaten Klaten yang berkesempatan hadir secara pribadi di tempat ini ataupun yang mewakili. Kemudian yang saya hormati seluruh ASN pemerintah Kabupaten Klaten yang mengikuti acara ini secara online. Yang pertama dan utama tentunya marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sampai saat ini kita masih dikaruniai berbagai kenikmatan, kesehatan dan kesempatan sehingga bisa mengikuti acara hari ini yaitu sosialisasi Peraturan Bupati nomor 9 tahun 2023 tentang penilaian kinerja perangkat daerah untuk pembayaran TPP. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti secara teknis lebih lanjut akan disampaikan oleh teman-teman kami dari tim penilai kinerja organisasi. Namun sebelumnya perkenankanlah saya memberikan sambutan pengarahan untuk kegiatan saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa untuk pemberian TPP di tahun 2023 ini telah diatur di Peraturan
Bupati nomor 13 tahun 2022 tentang pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati nomor 5 tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Bupati nomor 13 tahun 2022 tentang pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Pada peraturan Bupati tersebut ditentukan bahwa untuk pemberian TPP itu ada dua hal sebagai dasarnya, yaitu penilaian kinerja PNS dan atas dasar disiplin. Kemudian untuk penilaian kinerja ASN ada penilaian kinerja individu dan ada penilaian kinerja organisasi sehingga TPP itu dapat diterima. Namun pemberlakuan yang berpengaruh terhadap penilaian TPP untuk individu baru yang terhadap penilaian organisasi baru akan dimulai pada penilaian kinerja organisasi bulan 6 yang nantinya akan diterimakan di bulan ke bulan 7 nggih. Kalau Januari kinerja kita Januari diberikan Februari. Bapak Ibu yang kami hormati, kemarin penilaian kinerja sampai bulan kelima yang sudah kita terima kemarin itu masih penilaian kinerja individu saja. Namun nanti untuk yang akan kita terima di bulan Juli atas penilaian kinerja kita bulan Juni itu sudah penilaian kinerja organisasi akan mempengaruhi pemberian TPP kepada kita semua. Oleh karena ini, hari ini dari tim penilai kinerja Kabupaten Klaten mengadakan sosialisasi dan itu secara offline dan online supaya dimengerti oleh teman-teman semua sehingga nanti di OPD-nya masing-masing mungkin tidak akan mengulang lagi. Kalau pengen mengulang lagi ya nanti disetel ke YouTube lagi kan seperti itu. Dengan teknologi modern ini akan mempermudah kita menerima sesuatu termasuk menerima sosialisasi saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kenapa penilaian kinerja organisasi ini diperhitungkan untuk pemberian TPP kita. Tapi di kita baru akan tadi saya sampaikan dimulai untuk penilaian bulan Juli yang akan kita terima di bulan ke-7. Ini karena di samping ada regulasinya sebagaimana diatur di dalam PP 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil, kemudian diatur lebih teknis lagi di peraturan Menpan RB nomor 6 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai. Di situ diatur bahwa untuk penilaian kinerja itu bisa dengan penilaian kinerja individu dan organisasi. Itu dasar hukumnya. Kemudian secara spesifik lagi, kita setiap tahun kinerja organisasi kita dinilai lewat SAKIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Yang mana dari hasil rekomendasi yang dilakukan oleh Menpan terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Klaten, antara lain disampaikan bahwa untuk pemberian TPP ini harus ada signifikannya dengan kinerja individu maupun organisasi. Selama ini, sing penting angger kinerjane individu bagus, oleh pimpinannya dinilai bagus, disiplinnya reneng bolongi, teman-teman akan mendapat TPP 100%. Asumsinya sebetulnya kalau kinerja individu bagus, bijine A, ya apik,
harapannya penilaian kinerja organisasinya bijinya ya bagus. Tapi faktanya masih ada beberapa perangkat daerah yang nilainya belum sesuai harapan, masih CC. Yang masih CC masih ada 8 perangkat daerah dari 51 perangkat daerah. Kemudian memperhatikan hasil evaluasi oleh Menpan tersebut agar TPP ini di samping kinerja individu juga dikaitkan dengan kinerja organisasi. Oleh karena itu kemudian Bupati di dalam Rakor Larwasda yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2022, beliau menyampaikan hal sebagai berikut. Saat ini semua perangkat daerah dituntut dengan berbagai macam indikator dan laporan. Misalnya laporan kinerja, laporan penyerapan anggaran, laporan keuangan, laporan aset, dan masih banyak laporan lainnya. Saya ingin semua indikator-indikator dan laporan-laporan tersebut dijadikan satu pemantauannya agar lebih efektif dan kemudian dilakukan pemeringkatan. Mengapa perlu dilakukan pemeringkatan? Supaya tumbuh kompetisi yang sehat antar perangkat daerah. Saya menginginkan OPD dengan peringkat terbaik diberi penghargaan. Dan jika perlu, TPP-nya ditambah dan OPD dengan peringkat rendah perlu dilakukan pembinaan khusus. Itu sambutan beliau pada Larwasda tahun 2022. Memperhatikan regulasi-regulasi yang tadi telah kami sampaikan dan juga pidato pengarahan Bupati tersebut, kemudian timnya diketuai oleh Pak Sekda membuat regulasi yang merubah kemudian peraturan Bupati nomor 13 tahun 2022 dengan ditetapkannya peraturan Bupati 5/2023. Jadi itu latar belakang kenapa ini ada. Kemudian nanti kinerja organisasi yang berdampak terhadap TPP kita kalau nanti tidak memenuhi passing grade minimal akan diadakan pemotongan itu yang kinerja bulanan. Untuk kinerja tahunan nanti diberi reward. Reward nanti silakan teman-teman akan menyampaikan secara rinci. Sing juara 1, 2, 3 akan diberi tambahan TPP. Yang 3 dari bawah 1, 2, 3 tidak diberi punishment, namun tentunya diberi pembinaan khusus dan akan disampaikan kepada OPD yang bersangkutan. Harapan kita dengan adanya penilaian ini kemudian akan menumbuhkan rasa kompetisi di samping kebersamaan di dalam OPD tersebut. Karena kalau kemudian penilaian OPD itu kurang maksimal, tentunya kemudian teman-teman lain sing kebetulan tidak, nah ini akan saling sinergi membantu agar penilaian kinerja organisasi yang berdampak pada kinerja TPP individu itu nanti kemudian dikerjakan bersama-sama. Tidak ada lagi nanti harapannya ASN sing leda-lede. Kemudian menganggap sepele penilaian itu. Penilaian kearsipan macam-macam nanti akan disampaikan oleh teman secara rinci. Jadi harapannya itu ada kebersamaan di antara teman-teman ASN yang ada di perangkat daerah dan nanti tentunya seorang pimpinan perangkat daerah bagaimana menyusun strategi agar OPD-nya solid, kinerjanya maksimal, dan itu tentunya ujung akhirnya janji politik Bupati akan tercapai untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Klaten. Kan itu akan ditagih masyarakat. Janji politik Ibu maju, mandiri, dan sejahtera. Lah lewat apa? Lewat kinerja kita, ASN, para pembantunya Ibu. Itu harapan kita. Semoga dengan adanya peraturan Bupati yang demikian ini benar-benar
secara penilaian kita bagus, namun faktanya apa yang kita kerjakan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat untuk lebih sejahtera. Karena memang intinya keberadaan kita, fungsi kita adalah pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat pemersatu bangsa. Itu Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat mengikuti acara ini sampai selesai. Silahkan nanti secara teknis akan disampaikan oleh teman-teman tim teknis. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semangat Bapak Ibu semua. Harapannya kita ke depan akan selalu lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Demikian sambutan dari Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten, Ibu Surti Hartini SHCN. Terima kasih, semoga menjadikan kita semangat dalam berkinerja. Acara selanjutnya yaitu paparan sosialisasi penilaian kinerja organisasi pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2023 oleh tim penilai kinerja organisasi Kabupaten Klaten. Kepada beliau yang mewakili, kami persilahkan. Tes. Terima kasih Bapak yang kami hormati. Sugeng rawuh, monggo ini yang di ruangan sini sambil dinikmati hidangannya. Kalau yang di luar saya yakin malah ada kopi panas sama pisang goreng yang di luar sana, Jadi kita yang teh ini. Mungkin Mas Jati sebelum kita mulai Mas Jati, kami sampaikan dulu beberapa hal. Yang pertama Bapak Ibu, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya bagi Bapak Ibu semua terkait dengan penilaian kinerja individu kita. Jadi untuk di bulan Mei itu 99,01% seluruh ASN sudah dilakukan penilaian kinerja. Jadi ini kami sangat mengucapkan terima kasih sekali. Yang 0,9 itu karena cuti, baik cuti sakit, cuti besar maupun cuti melahirkan. Jadi kemarin mohon maaf kami dengan teman-teman di Umpek Ngeretai, tiap pagi kami kirimkan data yang belum mengerjakan. Kemudian juga untuk penilaian indeks profesionalisme ASN kita di Kabupaten Klaten untuk tahun 2023 ini kita berada di tingkat sedang. Kita nilainya sedang. Sedang itu kalau di Jawa Tengah kita masuk ke sekitar nomor 4 besar. Iya, se-Jawa Tengah. Jadi yang sedang itu kemarin baru 12 dari 35, sehingga ini memang perlu, ya kita bergembira tapi juga perlu kerja keras sedikit lagi, untuk biar indeks profesional kita menjadi tinggi. Salah satu indikator dari indeks profesional ini adalah peningkatan kompetensi ya Bapak Ibu. Salah satu yang kami mohon dukungan Bapak Ibu, monggo Bapak Ibu yang sudah mengikuti diklat, itu segera diupload ke Sidiklat. Karena nanti Sidiklatnya akan kami sinkronkan dengan SIASN. Bapak Ibu sekarang kalau masih menginstal MySAPK, kalau masih menginstal MySAPK, itu sudah bisa mirsani nilai panjenengan masing-masing. Iya, itu namanya kinerja ASN, itu sudah bisa mirsani. Kompetensinya berapa, kualifikasi berapa, kemudian hukuman disiplin sama kinerja berapa, itu sudah kelihatan di situ. Ini yang terkait dengan penilaian kerja individu kita. Jadi progres kita kami laporkan dan kami dari BKPSDM sungguh menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kemudian yang hari ini kita akan berbicara tentang penilaian kerja organisasi. Ini Mas Jati kita sebenarnya tidak seseram yang kita bayangkan. Jadi kemarin kami waktu des dengan teman-teman perencanaan Bapak, kami kemarin des di inspektorat dengan difasilitasi oleh teman-teman dari administrasi pembangunan,
itu untuk bulan Juni relatif aman. Jadi pemotongan itu hampir nggak ada di Mbak Dianika ya, hanya beberapa lah itu yang memang nanti perlu pencermatan lebih lanjut. Baik, telah hadir bersama kita. Ini salah satu anggota tim penilaian kerja organisasi yaitu Mas Jati, Kasubag. Sekarang PLH Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten sebagai salah satu tim penilaian kerja organisasi yang akan memberikan paparan terkait dengan penilaian kerja organisasi tahun 2023. Kepada Mas Jakti, waktu dan tempat kami serahkan. Matur nuwun. Matur nuwun Mas Hadi. Ibu Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik yang rawuh secara luring maupun yang kerso rawuh secara daring di seluruh perangkat daerah Kabupaten Klaten. Jadi izin langsung melanjutkan yang ini harusnya disampaikan oleh Bu Asisten Administrasi Umum, namun demikian karena ada tugas lain kemudian meminta kami untuk menyampaikan hal-hal kaitannya dengan Peraturan Bupati nomor 9 tahun 2023 tentang penilaian kinerja perangkat daerah untuk pembayaran TPP. Jadi Ibu dan Bapak, kami sampaikan bahwa sesuai yang disampaikan Ibu Asisten tadi, bahwa Ibu Bupati ingin seluruh perangkat daerah itu berkompetisi secara sehat, kemudian kalau sudah berkompetisi yang bagus dikasih reward, yang belum bagus kira-kira dikasih pembinaan, intinya begitu. Jadi bukan melulu punishment, tetapi ya kita upayakan bersama-sama semua menjadi baik. Nah selanjutnya tentu ini harapan Ibu Bupati ini kemudian terformulasikan dalam Peraturan Bupati nomor 9. Nah tentu hal-hal tersebut ada dasar hukumnya sangat banyak, tidak perlu kita sampaikan. Kemudian kami sampaikan bahwa sistematika di Peraturan Bupati nomor 9 tahun 2023 ini dari sisi pasal dan bab cukup ringkas, hanya 4 bab dan 6 pasal, terdiri dari ketentuan umum, maksud tujuan, pelaksanaan, dan ketentuan penutup. Nah, Ibu dan Bapak seperti yang disampaikan oleh Mas Hadi tadi, bahwa konsep dan cara penilaiannya begini, tidak ada hal yang baru. Jadi secara prinsip tidak ada hal yang baru. Yang tadi disampaikan oleh Bupati pada waktu Larwasda tahun 2022 adalah kita ini sangat banyak penilaian, dokumen yang dikumpulkan, dokumen yang perlu diproses, kemudian hal-hal yang harus disiapkan terkait dengan hal tersebut sangat banyak. Namun kemudian belum nyambung dengan kesejahteraan. Nah, artinya dari sisi proses, baik aktivitasnya, prosesnya, dokumennya, laporannya itu masih sama. Nah, yang akan sedikit berbeda di tahun ini dengan Peraturan Bupati nomor 9 adalah bahwa semua aktivitas, proses, dokumen, dan laporan tersebut nanti akan terkait dengan TPP. Wah, itu ada gambar gunting di atas dan nerima di bawah, itu maksudnya ya ada yang potensi untuk dipotong, ada potensi untuk mendapatkan reward, ada tambahan penghasilan untuk penjenengan semua yang berprestasi. Kemudian, nah ini kenapa? Selain dari perintah Bupati tadi, kenapa kami bersama tim melakukan kajian bahwa pemberian TPP saat ini itu semacam ada sifat atau sikap, bukan sifat ya, sikap rikuh dari teman-teman penilai. Jadi baik sing rajin, ora rajin, berkinerja, tidak berkinerja, pekiwuh nek arep memberikan nilai jelek. Itu terjadi. Kami tidak menyamaratakan bahwa semua pasti seperti itu, tapi berdasarkan riset sederhana sudah kami cek ke beberapa OPD, semua seperti itu.
ada kecenderungan seperti itu, bukan semua nggih, ada kecenderungan seperti itu secara umum, sehingga tujuan pemberian TPP untuk kemudian mendorong kinerja jadi tidak nyampe, karena sing rajin karo sing ora rajin TPP-nya relatif sama. Malah ada yang bercanda begini, alah mendingan ora pati rajin wong ku bakal TPP-ne podo. Nah, jadi ini kemudian menimbulkan dalam tanda kutip penyakit. Nah, penyakit ini kemudian kalau tidak segera diselesaikan, ini akan jadi habit, kebiasaan. Ora usah rajin-rajin, TPP ini podo. Nah, kemudian kita perlu menyusun strategi yang baru. Nah, perintah dari Ibu Bupati kemudian kita terjemahkan bersama tim atas koordinasi atau pimpinan dari Ibu Asisten 3, bahwa kita perlu untuk mengukur kinerja itu secara objektif. Ada ukuran-ukuran objektif. Jadi bukan subjektivitas, wah enak arah enak itu sudah nggak ada di sini nanti. Yang kedua, mudah dilaksanakan. Nah, yang ketiga, transparan. Artinya kita nanti bisa ngakses bareng. Kalau dengan kondisi yang sama, dicapai sebuah organisasi A dengan B, mestinya nilainya sama. Potensi memperoleh tambahan TPP juga sama, kalau dipotong juga potongannya sama, karena kinerja yang diperbandingkan dan itu bisa diakses, mudah dilaksanakan, dan semua bisa ngukur bareng. Nah, itulah kemudian kita bisa memperoleh manfaat nanti betul-betul yang diharapkan tadi, ada kompetisi yang sehat dan mendorong kinerja. Itu yang diharapkan dari semua hal yang coba diatur di Peraturan Bupati nomor 9 tahun 2023. Oke, kita lanjutkan. Nah, kami sampaikan di pasal 5 dan di beberapa halaman lampiran, ini yang biasanya sudah terlanjur masif nggih. Sudah terlanjur masif diinformasikan bahwa wah pokoknya kabeh engko motong, bukan nggih. Jadi ada reward, ada punishment. Ada penilaian kinerja bulanan, ada penilaian kinerja tahunan. Penilaian kinerja bulanan itu indikatornya hanya satu nggih, Ibu dan Bapak, dan itu sudah dilakukan, biasa dilakukan oleh seluruh perangkat daerah dengan mengumpulkan laporan fisik dan keuangan. Nanti seperti apa? Masih sama. Dulu laporan fisik dan keuangan, kalau buruk penyerapannya atau fisiknya kurang bagus, paling didukani, yang berhak mendukani. Paling banter seperti itu. Nah, namun saat ini karena itu adalah kewajiban penjenengan untuk melaksanakan apa-apa yang telah ditargetkan, kemudian ini didesain kalau nanti tidak sesuai dengan target dan sesuai dengan formulasi penilaian, maka ada potensi untuk dipotong. Jadi yang dipotong hanya berdasarkan laporan fisik dan keuangan, artinya ada dua saja. Kalau penyerapannya tidak bagus dan atau fisiknya pencapaiannya tidak bagus, ada potensi dipotong. Lah, dipotong itu seberapa? Nanti akan kita lihat. Kemarin sudah, kalau kita ketemu dengan teman-teman pada waktu DES, ini tahun transisi, tahun belajar, bahwa kalau ilmu agama itu sekecil-kecilnya apapun tindakanmu ya nanti dinilai. Nah, ini juga harapannya begitu. Kalau kurang bagus dinilai, ya bagus dinilai. Semua ada konsekuensinya. Konsepnya begitulah. Kemudian yang penilaian kinerja tahunan, ini sifatnya terkait dengan TPP, tidak ada potongan, adanya adalah reward. Reward nggih, Ibu dan Bapak. Jadi nanti ada 17 indikator. Berdasarkan 17 indikator kinerja itu kemudian diperingkat. Peringkat 3 peringkat pertama nanti akan memperoleh penghargaan, nanti kita bahas secara khusus. Intinya ngaten nggih. Jadi yang potensi memotong, sekali lagi kami ulangi, itu hanya terkait dengan laporan fisik dan keuangan yang secara bulanan panjenengan bikin dan sudah rutin dilaporkan. Nah, sekarang masuk ke penilaian kinerja bulanan. Penilaian kinerja bulanan itu kita juga masih sama rule-nya. Panjenengan melalui peraturan Bupati tentang
pengendalian kegiatan itu sudah disampaikan laporan fisik dan keuangan itu dikumpulkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kalau ini bulan Juni berarti untuk di laporan kinerja fisik dan keuangan bulan Mei paling lambat dikumpul tanggal 10 bulan Juni. Masih sama. Nah, kemudian untuk nyambungkan dengan penilaian, kita melakukan validasi. Jadi bagian pembangunan masih sama, administrasi pembangunan nanti dibantu oleh tim penilai kinerja perangkat daerah akan memvalidasi laporan panjenengan. Nah, validasi itu maksimal tanggal 15, artinya masih ada waktu 5 hari untuk memvalidasi dari laporan yang biasa panjenengan lakukan. Jadi dari sisi proses tidak ada yang berubah, hanya ada tambahan kecil kaitan dengan penilaian. Nah, kemudian penilaian itu dilakukan dengan menjumlahkan persentase serapan keuangan dan realisasi fisik. Nanti kita simulasikan. Kita contohkan. Nah, tata cara yang berikutnya adalah bobot capaian fisik nanti 60%. Kenapa 60% dan kenapa keuangan hanya 40%? Harapannya kita ini fokus ke capaian kinerjanya. Keuangan itu artinya masih ada celah yang cukup lebar bila mana ada efisiensi. Tapi efisiensi itu harusnya normal. Kalau efisiensinya sampai 70%, sampai 60% itu saya yakin ada kegagalan penganggaran, bukan efisiensi. Nah, oleh karena itu kemudian ada formulasi seperti itu. Memang yang difokuskan adalah kinerja karena sekarang memang waktunya kita memberi porsi yang lebih besar untuk kinerja dan keuangannya bisa jadi ada beberapa hal lain tidak tercapainya serapan itu karena bisa jadi efisiensi dan hal lain nanti akan kita bahas. Selanjutnya Ibu dan Bapak, ini juga hal yang mestinya supaya penilaian itu jadi fair, kita perlu ada pengecualian. Yang namanya kinerja itu artinya semua effort, semua usaha yang bisa dikendalikan oleh internal perangkat daerah. Kalau suatu ketika ada program kegiatan atau subkegiatan di tempat panjenengan, itu secara pengendalian di luar kontrol panjenengan, maka tidak fair untuk dilakukan penilaian. Jadi itu dikecualikan. Nah, kondisi-kondisi seperti apa lebih detailnya adalah satu, misalnya seperti DAK, adanya peraturan baru. Jadi sudah dilakukan penganggaran, peraturan baru terpaksa kemudian terkait dengan pencairan dan pelaksanaannya ada yang berubah, sehingga yang sudah direncanakan di awal terpaksa harus tidak sesuai jadwal misalnya. Yang kedua, yang selanjutnya masih di peraturan, tidak adanya peraturan atau belum adanya peraturan. Misalnya DAK sudah siap, namun juknisnya belum ada. Itu kan di luar kendali kita. Artinya bukan prestasi panjenengan atau bukan kegagalan panjenengan kalau sampai suatu ketika itu tidak bisa terlaksana sesuai jadwal. Jadi itu nanti dikecualikan nggih. Jadi cukup fair nggih. Yang kemudian yang kedua, kondisi kahar. Keadaan kahar tentu termasuk bencana alam, non alam, huru-hara, kebakaran dan atau perang dan seterusnya yang kira-kira kejadian-kejadian itu tidak dapat panjenengan kendalikan. Yang ketiga adalah pelaksanaan kegiatan yang prosesnya di luar kendali yang lainnya yang belum bisa kami sebutkan, sepanjang nanti argumennya itu bisa dipertanggungjawabkan, kemudian difasilitasi oleh tim itu memang kondisinya begitu, tentu sangat baik jika itu dikecualikan supaya kita dapat potret. Yang dikompetisikan ya yang bisa dikendalikan saja, yang tidak bisa dikendalikan dikeluarkan dari kompetisi. Itu. Nah, selanjutnya masih di kinerja bulanan, perhitungannya TPP seperti ini, Ibu dan Bapak. Jadi kalau panjenengan itu
capaiannya 80 sampai 100, artinya di angka 80% tidak mendapatkan potongan TPP. Jadi ini mohon dipahami, tidak selalu harus 100% baru tidak dipotong, mboten nggih, masih sangat lebar. 80 sampai 100 itu tidak mendapatkan potongan TPP. Kemudian secara berjenjang 3, 5, 10, 20 itu range-nya juga sangat lebar, 60% sampai 79% itu dipotong 3%. 3% itu simulasinya atau gambarannya kalau penjenengan lupa absen 1 hari. Lupa absen 1 hari itu. Jadi tapi ini lupa absen 1 hari sak kantor. Sak kantor. Itu perbandingan bobotnya seperti itu. Jadi kenapa ini sak kantor? Karena ini kinerja bulanan perangkat daerah. Jadi A memperoleh potongan yang sama dan B memperoleh potongan yang sama sepanjang di satu perangkat daerah. Idenya harus seperti itu. Karena kita menyepakati sudah di satu perangkat daerah, ya mestinya kalau satu dipotong, yang lain dipotong. Yang keenam, yang lain saya skip ya, terlambat mengisi laporan. Jadi tadi kan laporan itu dikumpul paling lambat tanggal 10. Kalau terlambat itu artinya penjenengan mengumpulkan di atas tanggal 10. Itu misalnya kinerjanya hanya 60%, potong 3%. Tambah terlambat jadi 6%. Jadi ini tambahan. Supaya apa? Supaya fair. Kalau misalnya yang dipotong hanya karena terlambatnya saja, wis iki ketoke dhewe ora mampu, wis dipotong 3% wae. Kan ini sifatnya tambahan. Jadinya wis kalau kinerjanya buruk tambah terlambat double. Yang terakhir, kalau terbukti curang itu ini panjang ya. Jadi kami tidak di tim akan secara berjenjang juga divalidasi. Bisa jadi karena pengen ben ora dipotong tak gawe capaian fisiknya wong ora ketok wae kok sing mudeng sapa. Nah, suatu ketika kita akan melakukan yang namanya kalau metode auditor itu uji petik. Kita cek sampling. Kalau ada yang aneh, ditelusuri, dibuktikan, ternyata terbukti curang dengan sengaja, itu nanti akan ada tambahan potongan, akan dipotong 20%. 20% itu sama derajatnya kalau penjenengan itu ora berkinerja sama sekali, atau 0 sampai 19%. Cukup banget. Kejem ketoke. Tapi coba kita simulasikan nggih, kita cek cara perhitungannya nggih di selanjutnya. Ini contoh perhitungan kalau kita misalnya mau menghitung di bulan Juli, tentu yang dihitung adalah kinerja bulan Juni. Nah, gambarannya seperti ini Ibu dan Bapak. Jadi katakanlah di fisiknya penjenengan mentargetkan 50, realisasinya 50, berarti 100% fisiknya. Keuangan 250 targetnya, 250 juta, baru terrealisasi 122.500.000. Artinya penjenengan cuma bisa menyerap 49%. Ini cukup atau rendah, sangat rendah nggih. 49%. Itu pun kalau dimasukkan ke dalam formula akan terlihat fisik itu karena 60% begitu dikalikan dia nyumbang 60% juga karena 100%. Keuangan karena bobotnya dalam tanda kutip hanya 40%, maka dia menyumbang 49% saja. Sehingga jika ditotal 60% dari sumbangan fisik dan 20% dari sumbangan keuangan itu diperoleh nilai kinerja bulanan penjenengan 80%. Artinya, terutama yang rawuh di sini dipotong mboten kira-kira? Mboten nggih, mboten. Nah, artinya ini kan masih sangat lebar sekali, Pak. Bayangkan menembe 49% wae sudah tidak dipotong. Artinya harapannya tahun ini adalah tahun belajar. Jadi kalau sampai pada angka kebangetan sekali baru dipotong. Pun dipotongnya wae mung 3%. Kalau itu dipotong.
Nah, hasil simulasi kemarin, hampir semua yang potensi dipotong itu hanya akan terkena di layer pertama. Di layer kedua, dipotong 3% saja. Dipotong 3% saja. Itu dengan kualifikasi kebangetan banget. Nah, artinya Ibu Bapak tidak perlu khawatir, ini adalah pelajaran tahap pertama. Kalau nanti dievaluasi di akhir tahun, Bupati berkenan, penjenengan ternyata kinerjanya juga makin baik, tentu ini kita nanti akan ubah sesuai dengan kondisi. Jadi penjenengan wis pinter, jadi nek secara melayu wis sudah bisa lari 10 km, tentu kita bisa ajak untuk lari setengah maraton 21 km, kira-kira begitu. Itu untuk nggih. Ya. Oh sudah. Jadi Bapak Ibu, ini kita stop dulu di sini. Kita akan selesaikan tentang penilaian bulanan dulu ya. Penilaian bulanan dari hal ini, Bapak Ibu ada nggak yang peteng? Artinya kemudian gini, wah ini karena seperti kemarin kami waktu des itu ketika datang itu sudah dengan Bapak Ibu pernyataan itu sudah dengan wajah menunduk gini gitu ya. Karena oh saya gini. Ketika kemudian diberi penjelasan, oh nggak seserem itu, nggak segelap itu gitu. Mungkin kami derek kalau Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan tentang terkait penilaian bulanan, kami persilahkan. Yeah. Jadi mungkin yang perlu kami highlight, jika ada sub kegiatan yang tidak dapat dilakukan di luar kemampuan Bapak, Ibu, atau OPD, itu nanti dilaporkan ke kami disertai dengan alasannya. Jadi itu akan nanti kami keluarkan dari sistem penilaian. Jadi resen dari dari Bu Sirejeki, kami silakan. Nanti yang kedua dari Wonosari ya, dari Kecamatan Wonosari. Yang pertama kepada Bu Sirejeki, kami persilakan, monggo. Bu Sirejeki. Oh baik, mungkin kepencet ya, atau kepengen dada dengan saya, dada juga Bu J. Kita lanjut kepada dari Kecamatan Wonosari, kepada Mas Chandra, kami persilakan. Mas Chandra bisa dibuka mic-nya? Sudah masuk Mas Hadi suaranya? Sampun, monggo. Suaranya sudah masuk Mas? Oh sudah. Wajahnya yang dulu. Iya. Hanya agak mundur dikit deh. Ini terlalu gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih atas dari tim dari Inspektorat maupun BKPPD maupun tadi Bu Surti. Saya di sini hanya ingin menanyakan Mas terkait ini tadi nggih penilaian kinerja yang diperhitungkan tadi maksimal saya lihat tadi tanggal 10 di tiap bulannya. Nah, ini nantinya disimulasikan, apakah sudah disimulasikan terkait dari segi perhitungannya. Jadi nyun ngapunten kalau bisa jangan sampai nanti itu menunda atau istilahnya memperlambat dari pencairan TPP itu sendiri. Karena tadi seperti yang disampaikan Mas Hadi tadi, Mas Hadi ngapunten, Mas Jati tadi, paling lambat tanggal 15 tiap bulannya. Nah, itu kira-kira kalau untuk simulasi bulan-bulan ini mungkin malah tanggal 15 itu malah TPP ini rata-rata dos entek gitu loh. Jadi jangan sampai nantinya apabila dilaksanakan memang ini ya mungkin sudah ini
kita juga harus mitigasi juga agar perhitungan maupun pencairan juga tidak terhambat dari proses perhitungan ini sendiri. Karena nyun ngapunten ini satu kabupaten nggih, mungkin yang review mungkin dari tim dari bagian pembangunan nanti dulunya yang dipegang Mbak Retno dan kawan-kawan, mungkin dari Pak Pur ini saat ini jangan sampai nanti timnya istilahnya terbebani menyelesaikan itu istilahnya dikebut seperti itu, jangan sampai juga menghilangkan istilahnya tenggat waktu ya, dari yang biasanya tanggal 10 iso nompo jadi sedikit terhambat jadi seperti itu. Nah gitu aja Mas mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Chandra. Iya, nggih. Kok iya ya? Iya. Jadi mungkin sebenarnya ini malah kita akan ke yang normal sebenarnya Bapak Ibu kan. Sebenarnya kan kalau sistem TPP kita itu kan 4 hari kerja pertama bawah, 4 hari kerja 8 hari kerja kedua untuk atasan, hari 10-11 baru proses di kami. Tapi ya kita mencoba mengalir sehingga mungkin Bapak Ibu terutama yang peresnya sedikit itu tanggal lurut terus rampung, nah, sehingga bisa mencairkan. Jadi ya kalaupun nanti kita agak-agak ke tengah ya itu aturannya ngono sebenarnya. Tapi kemudian kita emang kemarin memberikan pelayanan di BKPSDM, sudahlah nanti kita datanya mengalir saja. Sing cepet sing rampung ya langsung kita proses. Begitu nggih. Dan kita terkait dengan ini nanti juga kita usahakan untuk mengalir juga nggih. Artinya ketika panjenengan nilainya sudah aman dari tim tidak ada jenengan tidak mengajukan pengecualian, kemudian dari tim dari pembangunan juga sudah meng-ACC ya nilainya mengalir saja. Jadi nanti Bapak Ibu yang penting usahakan jangan sampai dengan mendekati deadline tanggal 10. Yo semangat penilaian kerja individu itu kita samakan dengan semangat penilaian kerja organisasi. Kayak ini cepet-cepet, ayo kayak dimasuk. Sekarang juga cepat segera dikirimkan ke bagian atasi pembangunan. Itu dari sisi BKPSDM Mas Jati. Selanjutnya, ketika Mas Jati kami buka kesempatan lagi. Kalau yang dari ruangan ini, Bapak Ibu, ada yang paring pangandikan? Pas. Matur nuwun serang. Ini di bulanan kita terkait dengan potong-potongan. Sekarang kita yang di tahunan kita akan berpikir cari hadiah. Ya. Baik, untuk waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada Mas Jati. Monggo Mas. Oke, matur nuwun Mas Jati. Kita lanjutkan Ibu dan Bapak, ini sampailah pada saat yang berbahagia. Ini kita tidak membahas lagi potongan tetapi reward untuk Ibu dan Bapak. Jadi penilaian kinerja tahunan. Kita masuk ke penilaian kinerja tahunan, ada 17 indikator yang kita gunakan untuk menilai apakah perangkat daerah tertentu itu baik versi indikator ini ya, atau tidak cukup baik sehingga perlu pembinaan dan seterusnya. 17 indikator itu sudah ada di peraturan Bupati, penjenengan semua bisa download peraturan bupatinya di jdih.kladenkap.go.id. Nanti kita bisa simak bersama karena tidak semua tampilan bisa kita tampilkan secara penuh. Jadi kita harapkan nanti begitu kita menyimak satu persatu indikator, teman-teman baik yang rawuh secara daring maupun luring bisa menyimak di halaman lampiran indikator penilaian kinerja tahunan. Kita masuk ke tata cara penilaian. Sekali lagi, hasil penilaian mandiri ini artinya penilaiannya itu dilakukan oleh teman-teman, dilakukan oleh penjenengan sendiri. Nanti kita berikan rule-nya, berikan indikatornya, itu akan jadi kertas kerja penjenengan dan kemudian dikumpulkan ke bagian organisasi. Tentu Ibu dan Bapak ketahui untuk
kinerja organisasi atau kinerja perangkat daerah kaitannya dengan kelembagaan itu leading sektornya ada di bagian organisasi. Jadi kita tidak menghilangkan itu, alurnya tetap kita sesuaikan dengan tupoksi yang sudah ada. Ini kita harapkan nanti di bulan Oktober sudah mulai, Bu dan Bapak. Begitu penjenengan menerima sosialisasi ini, perbuknya sudah penjenengan download, sudah penjenengan unduh, artinya proses penilaian di penjenengan bisa mulai dicicil, bisa langsung dilaksanakan. Bisa langsung dilaksanakan. Nah, harapannya nanti maksimal tanggal 31 Oktober tahun berjalan, artinya tahun ini, penjenengan sudah selesai melakukan penilaian mandiri. Caranya piye nanti kita bahas satu-satu. Nah, kemudian dari sisi alur dan tata cara penilaian, berdasarkan hasil penilaian mandiri tersebut, tim kinerja yang sudah di-SK-kan dengan SK Bupati melakukan evaluasi. Jadi penjenengan melakukan nilai, misalnya sudah dinilai, oh nilainya ternyata mendekati sempurna, 99 gitu nggih. Atau kalau kata orang kurang sak strip gitu. Nah, kalau 99 itu nanti konsekuensinya seperti apa, itu tidak langsung kemudian jadi nilai akhir penjenengan. Itu harus divalidasi oleh tim yang ada. Nah, tim yang ada ini terdiri dari beberapa perangkat daerah sesuai nanti indikatornya. Jadi yang menilai adalah yang punya kompetensi di indikator tersebut. Jadi ada waktu 15 hari maksimal guys. Jadi ini hitungannya maksimal atau paling lambat. Kalau Mas Chandra tadi mau teman-teman cepat berarti katakanlah di tanggal 15 Oktober sudah ada nilai akhir, alhamdulillah nanti kita proses seperti itu. Kemudian validasinya atau evaluasi dari tim itu bisa lebih maju, tapi paling lambat diberikan ruang oleh peraturan Bupati tanggal 15 November. Kemudian lanjut. Nah, setelah dinilai oleh teman-teman tim penilai, maka hasilnya akan kita sampaikan. Katakanlah penjenengan mengklaim nilainya tadi 99, setelah kita nilai, oh Pak, ini nilainya hanya 80. Ada dokumen ini yang ternyata belum penjenengan upload, tapi penjenengan ngaku sudah ngupload begitu ya. Atau keliru dalam menjumlahkan. Seperti itu. Nah, itu kemudian tidak serta-merta jadi nilai akhir juga. Kita komunikasikan dulu. Kami kirimkan ke penjenengan lagi, maka perangkat daerah punya waktu 3 hari untuk entah itu melengkapi, memperbaiki, atau menyanggah dengan argumen yang cukup. Dengan argumen yang cukup sehingga kita cukup fair. Jadi ini yang dimaksud transparan dan objektif. Artinya cara penilaiannya nanti disampaikan, pedomannya sama, cara-cara menilainya kita bukan akan menilai ulang, tapi lebih ke validasi. Oh, nek datanya A, saya juga pahamnya datanya A. Artinya begitu sudah ada, mestinya kita bisa protes. Kok kudu ning peraturan kui 80, penjenengan ngasih 90. Nah, akan timbul dialog, kata Mas Hadi, ini istilahnya semacam dialog kinerja. Seperti itu Ibu dan Bapak. Lalu setelah ada umpan balik itu, kemudian laporan penjenengan itu akan kita plenokan. Kita plenokan, kemudian dilaporkan kepada Pak Sekda. Pak Sekda oke, kemudian sampai ke Ibu Bupati, kemudian diproses untuk menjadi keputusan Bupati. Nah, setelah keputusan Bupati terbit, itu tentu sudah ada peringkat ya. Peringkat 1 dan seterusnya, itu akan dipilih dan Bapak 9 perangkat daerah dengan nilai kinerja tertinggi. Dipilih 9 perangkat daerah yang nantinya akan memperoleh TPP. Nah, supaya lebih fair, 9 itu maksudnya adalah dibagi menjadi 3 kategori. Jadi 3 kategori itu diambilkan berdasarkan kami supaya mempermudah di peraturan disampaikan bahwa perangkat daerah itu dikategorikan menjadi 3 berdasarkan anggaran yang dikelola. Anggaran yang dikelola itu berdasarkan anggaran murni. Nah, kemudian itu bisa menjadi 3
fair membandingkan non sewu di kecamatan yang sumber dayanya katakanlah hanya 15-20 dibandingkan dengan dinas pendidikan yang ratusan bahkan mungkin ribuan. Nanti kalau dikasih penghargaan berupa TPP, TPP-nya sama misalnya 50 juta, di kecamatan, oh itu sudah bisa buat piknik satu kecamatan. Tapi di dinas pendidikan misalnya, itu bisa bikin keonaran karena mesti sing meri lebih banyak daripada yang nggak meri. Nah, idenya seperti itu, sehingga ini kita upayakan mendekati fair, mendekati adil, sehingga dari 9 itu dibagi 3 kategori. Kategori 1 adalah perangkat daerah pengelola anggaran di atas 15 miliar. Kategori 2 perangkat daerah pengelola anggaran 2,5 sampai 15. Ini luar belanja pegawai nggih. Kemudian yang ketiga, perangkat daerah yang mengelola anggaran di bawah 2,5 miliar rupiah. Nah, kemarin kita cek untuk semua kecamatan itu berada di kategori 3 misalnya. Jadi nanti pertempurannya adil, kecamatan karo kecamatan, jangan sampai kecamatan didu karo DPUPR misalnya. Jadinya nggak fair dari sisi kompetisi maupun dari sisi penghargaannya. Ngaten nggih? Itu dari sisi kategorisasi. Kemudian, nah ini Ibu dan Bapak, janjane TPP yang kita mau bagikan itu berapa? Perangkat daerah dengan nilai kinerja tertinggi akan memperoleh penghargaan berupa TPP dengan besaran maksimal ya. Maksimal itu artinya menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Dengan kategori 1 memperoleh total penghargaan maksimal 1,5 M Ibu dan Bapak. Ini cukup besar yang kemarin sudah disetujui oleh Ibu Bupati. Peringkat 1 maksimal 750 juta rupiah. Jadi nek PUPR atau Dinas Pendidikan memperoleh dana 750 juta rupiah ya artinya misalnya dibagi pun isih patut dan itu membanggakan dan membelanjakan. Bukan hanya membanggakan tapi bisa untuk dibelanjakan, tidak hanya membanggakan. Peringkat kedua 500 juta rupiah, peringkat ketiga 250 juta rupiah. Lalu kalau nanti anggarannya tidak mencapai seperti itu bagaimana? Kemarin sudah dibicarakan, sudah dibahas di tim TAPD, diupayakan untuk mendekati itu paling tidak begitu. Kalau tidak bisa mendekati itu ya mendekati berikutnya itulah. Jadi level-levelnya diteruskan. Kategori 2 memperoleh total penghargaan maksimal 1 miliar rupiah dengan rincian peringkat 1 500 juta, peringkat kedua 300, peringkat ketiga 200. Peringkat ketiga lah ini tadi yang saya sampaikan. Ini peringkat ketiga itu isinya kalau tidak keliru, ini bocoran nanti detailnya akan kita sampaikan. Penjenengan masuk kategori mana, bisa penjenengan hitung sendiri berdasarkan anggaran murni, nanti juga akan disampaikan di lampiran SE, surat edarannya. Peringkat 1 maksimal 300, peringkat 2 100, peringkat ketiga 50 juta rupiah. Seperti itu Ibu dan Bapak, artinya memang Bupati ini dari pengelolaan peraturan tadi sudah sangat menyiratkan ya. Harapannya itu semuanya bagus. Harapannya semuanya bagus, harapannya semuanya tidak dipotong. Nek iso berlomba-lomba sing nomor 2 kemawon. Penilaian kinerja tahunan. Hadiahnya sangat lumayan dan itu mudah-mudahan bisa mendorong kita berprestasi. Penilaian kerja tahunan kemudian untuk ketentuan tentang pemberian TPP selanjutnya. TPP dianggarkan di BPKPAD. Kenapa di BPKPAD? BPKPAD ini adalah semacam menteri keuangannya daerah, sehingga lebih fair kalau itu dikelola atau dianggarkan di BPKPAD. Jadi nanti di perubahan akan ada pergeseran anggaran di BPKPAD. Yang kedua, ajuan kemudian karena tadi semua hasil penilaian mandiri penjaringan dikirimkan ke bagian organisasi, nanti pencairannya pun yang mengajukan bagian organisasi. BPKPAD melaksanakan pencairan berdasarkan ajuan dari bagian organisasi. Kemudian setelah ditentukan tadi ya, berdasarkan SK 123 dengan 3 kategori tadi,
kemudian dikirimkan ke rekening kepala perangkat daerah. Rekening kepala perangkat daerah. Lalu kepala perangkat daerah, karena namanya TPP nggih, tambahan penghasilan pegawai, itu bukan hak sepenuhnya kepala perangkat daerah, cuma yang mewakili atau yang merepresentasikan perangkat daerah niku sinten? Tentu kepalanya. Maka tidak mungkin langsung ditransfer ke semuanya, karena bisa jadi nanti penggunaannya akan berbeda-beda. Nah, penggunaannya ditentukan dua ini nggih. Kalau nanti mau dibagi kas seperti yang panjenengan terima TPP biasa itu, maka proporsinya ya menyesuaikan mestinya. Menyesuaikan TPP yang reguler niko. Tetapi kalau di internal, karena ini hak panjenengan, kemudian mau dibagi dengan bentuk lain, silahkan dirapatkan itu 100% kewenangan perangkat daerah. Mau dibelikan boneka Doraemon semua ya silahkan, sepanjang itu disepakati oleh perangkat daerah. Harapan kami minimal dilakukan rapat sehingga nanti tidak ada lagi. Ini kan tadi semangatnya transparansi dan keadilan. Sehingga nanti semua yang punya hak itu punya hak suara untuk Pak dinggo gawe tuku Alphard kemawon. Alphard second atau pripun. Nah, itu terserah, kami serahkan kepada perangkat daerah masing-masing. Kira-kira ngaten. Jadi nanti prosesnya sosialisasi ini di bulan Juni ya, kemudian pelaksanaan penilaian mandiri di OPD atau di perangkat daerah masing-masing paling lambat 30 Oktober, evaluasi tim paling lambat 15 November, 3 hari kemudian ada umpan balik, baru kemudian penetapan dan pencairannya tanggal 30 kita sudah bisa melihat kira-kira dapat berapa. Nah, masalah kemudian nanti mau dicairkan tanggal berapa, harapannya di bulan Desember itu masih banyak waktu luang sebelum ditutup oleh BPKPAD untuk tahun anggaran berkenaan atau 2023. Baik, kita lanjut ya. Nah, Ibu dan Bapak tentu ada beberapa yang nanti akan diatur secara khusus di surat edaran. Jadi mulainya tanggal berapa? Tadi kan di Perbup baru akan dimulai Oktober dan seterusnya. Nah, kita akan nanti mulai tanggal berapa itu jadwalnya nanti akan disampaikan lewat SE. Apakah pakai aplikasi atau tidak nanti juga akan disampaikan di surat edaran. Terus kemudian kategori perangkat daerah tadi 1, 2, 3 tadi juga jadi lampiran. Jadi sebenarnya perso nanti kira-kira dapat hak yang mana. Kemudian rincian penilaian, misalnya ternyata setelah dinilai DPUPR itu sama nilainya dengan Dinas Pendidikan, sama persis misalnya. Nah, nanti mekanisme selanjutnya untuk menentukan peringkatnya seperti apa, itu nanti diatur di SE juga. Lalu ketentuan-ketentuan lain yang secara rinci belum diatur di Perbup akan kita sampaikan melalui surat edaran. Sehingga nanti akan ada step-step yang lebih rinci ya Mas Hadi, supaya nanti begitu kita melangkah, karena ini sekali lagi ini tahun pertama, tentu ada banyak hal-hal yang perlu kita tentukan dengan sangat hati-hati, supaya hak-hak panjenengan tidak terpotong sangat banyak, karena semangatnya adalah bukan memotongnya, tetapi adalah supaya berkinerja semua, syukur-syukur ora kepotong. Oke, boleh kemudian kita masuk ke indikator masing-masing, Mas. Jadi yang 17 itu, kalau boleh lampiran Perbupnya juga dibuka supaya nanti kita punya pemahaman yang sama, karena di paparan kami tidak kami detailkan. Teman-teman kami harapkan sudah punya lampiran Perbup nomor 9 tahun 2023 di bagian indikator penilaian kinerja tahunan yang ada tabel-tabelnya itu. Ada tabel-tabelnya, ada penomoran 1 sampai 17, itu maksudnya nomor 1 indikator sampai 17 indikator berikutnya. Di situ sudah ada bobotnya,
keterangannya, dokumen kelengkapan yang harus dipenuhi, dan tata cara penilaiannya seperti apa. Di sini sudah dijelaskan. Baik, kita mulai dari nomor 1 ya. Kita mulai dari nomor 1. Sudah disiapkan perbuknya nggih. Nanti supaya kita memperoleh pemahaman yang sama, jangan sampai karena kami lebih paham kemudian nanti penilaiannya beda dengan yang panjenengan nilaikan. Harapannya pemahamannya sama sehingga cara penilaiannya juga sama, nanti ketika divalidasi hasilnya juga sama. Nomor 1 nggih, indikator nomor 1 adalah perangkat daerah telah melakukan mitigasi risiko organisasi. Ada mitigasi risiko, Mas Chandra tadi sudah ngomong bahwa semua harus dimitigasi nih, mulai dari macam-macamnya itu, nek terlambat piye dan seterusnya. Nah, ini mitigasi dalam rangka pengelolaan keuangan harus ada mitigasi risiko. Keterangannya adalah perangkat daerah telah menyusun register risiko. Saya pikir semua perangkat daerah sudah menyusunnya, tinggal yang saat ini menjadi masalah adalah tidak seluruh perangkat daerah itu melakukan apa yang diminta di Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang manajemen risiko. Di situ disebutkan bahwa pada waktu penyusunan RKA itu mestinya dibarengi dengan penyusunan register risiko. Jadi harapannya minimal tahun ini nanti di perubahan, atau kalau perubahan pada waktu penilaian nanti belum diproses, minimal sudah menyusun register risiko 2023. Atau kalau nanti pada saat proses penilaian di bulan Oktober itu proses perubahan anggaran sudah terlaksana, maka yang kami pakai yang terakhir, register risiko perubahan 2023. Penilaiannya cukup mudah. Kalau ada register risiko dibuktikan dengan dokumen RR-nya dan penjenengan sudah ngirim ke inspektorat, maka dinilai 100%. Kalau tidak ada, 0. Jadi ini hitam putih ya. Ada dulu, kami sudah sangat apresiasi karena problemnya sekarang jangankan ada. Jadi untuk yang perubahan biasanya nggak dibikin. Nah, jadi seperti itu nggih. Ini mulai bisa dicicil dan disiapkan, terutama yang belum menyusun register risiko di tahun 2023 untuk anggaran murni. Yang kedua, masih dalam rangka pengelolaan keuangan, ini barangnya sudah kita laksanakan, yaitu laporan aset SKPD disampaikan tepat waktu. Tepat waktu itu berdasarkan indikator menopo. Setiap tahun BPKPAD selalu bersurat kepada seluruh perangkat daerah untuk mengumpulkan dan melakukan rekonsiliasi aset. Kapan hari berakhirnya, kapan tanggal berakhirnya, di situ sudah ada. Kami akan mengikuti pola itu. Maka nanti penjenengan cukup mengupload, nanti kalau misalnya pakai aplikasi, laporan rekonsiliasi belanja modal dan berita acara rekonsiliasi. Berita acara rekonsiliasi nanti ini yang akan menilai penjenengan terlambat atau tidak terlambat itu teman-teman BPKPAD yang tergabung dalam tim. Jadi ini penilaiannya cuma ada 2. Jika laporan tepat waktu nilainya 100%, jika terlambat diberikan nilai 50%. Karena menurut laporan dari BPKPAD semua sudah ngumpul. Cuma yang jadi pembeda adalah wingi terlambat atau tidak. Nomor 3, keterbukaan info publik. Informasi publik telah terpublikasi melalui situs web resmi perangkat daerah. Nah, ini sudah kita cek, semua perangkat daerah punya web. Nah, kita harapkan web itu minimal terdapat informasi publik berikut. 1, profil badan publik dan pejabat publik. 2, dokumen
pelayanan publik yang minimal isinya visi, misi, moto, standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan SKM. Yang ketiga, ini yang biasanya banyak ditanyakan LSM, tetap dan itu kewajiban kita, itu adalah dokumen pengelolaan keuangan. Jadi semacam kayak DPA sampai ke laporan realisasi anggaran itu mestinya diupload di web resmi pemerintah, dalam hal ini perangkat daerah. Kalau ada profilnya dapat 30%, ada dokumen pelayanan publik seperti yang disebutkan di awal tadi, tambah 30%. Kalau komplit, tambah 40% lagi, jadi totalnya menjadi 100%. Itu yang ketiga. Yang keempat, kegiatan perangkat daerah terpublikasikan. Ini masih ada kaitannya dengan informasi publik. Keterangannya, perangkat daerah mempublikasikan informasi pelaksanaan kegiatan di web resmi dan akun media sosial minimal sebulan sekali. Nah, ini kan masih longgar sekali. Minimal sebulan sekali itu di akun medsos dan di web resmi itu minimal diperbaharui dengan catatan informasinya ya tidak apel pagi terus kemudian diupload gitu nggih. Itu tidak ada nilai public interest-nya, atau misalnya masyarakat itu kan tidak tertarik ya, dengan apel-apel itu nggak ngaruh ke pelayanan publik. Nah, kira-kira nanti tim yang akan menentukan, dan ini kami sudah konfirmasi ke Kominfo, Kominfo pun sudah menjelaskan seluruh perangkat daerah apa itu yang dimaksud public interest. Nah, dokumen yang punya lengkapi hanya informasi saja, tautan saja, nanti teman-teman yang akan validasi, tautan ke situs web resminya tentu sudah pirsa. Sebetulnya kami juga bisa mencari sendiri, tetapi itu nanti di dokumen kelengkapannya seperti itu. Kemudian informasi kegiatan di akun media sosial, nanti juga linknya saja bisa ditautkan. Nah, kemudian teman-teman validator ataupun tim penilai di internal silahkan mengasih nilai. Kalau merasa webnya sudah diperbarui setiap bulan, baik web maupun di medsos, itu minimal 70% sudah dapat. Itu medsosnya kita batasi Instagram dan Twitter nggih. Instagram dan Twitter yang saat ini sangat banyak diakses, terutama Instagram dan Twitter. Lalu yang kedua, kalau informasi itu kemudian dirasa cukup memiliki unsur public interest, ditambahkan 30%, sehingga di unsur itu akan memiliki nilai 100%. Nah, periode yang dinilai supaya kita fair, ini akan dimulai untuk bulan Juli. Mulai bulan Juli sampai nanti pada waktu periode penilaian. Sampai ke periode penilaian. Jadi silakan nanti kita akan tentukan setelah nanti secara detail periode penilaiannya kapan, sesuai yang saya sampaikan tadi akan diatur di surat edaran. Jadi jangan khawatir, wah wingi kurang rajin. Nah, inilah kenapa kemudian kita tidak ingin dalam tanda kutip menjebak ibu dan bapak. Ini bukan jebak-jebakan, tapi harapannya nanti semua web itu informatif, semua medsos itu informatif. Nah, kalau belum informatif kita kasih kesempatan, baru dimulai bulan Juli, sehingga harapannya tidak ada yang tertinggal. Nomor 5, layanan dan inovasi, ini kaitan dengan harapannya layanan informasi itu gampang diakses, dan kalau murah ya sampaikan murah, kalau gratis sampaikan gratis, dan seterusnya. Itu pun diatur secara internal. Jadi harapannya tersedia peraturan internal tentang kegiatan anti korupsi terhadap layanannya. Jadi dipastikan semua layanan di perangkat daerah itu anti korupsi, bebas dari gratifikasi, pungutan liar, pemerasan, suap, dan lain sebagainya.
Nah, Ibu dan Bapak, gambarannya di peraturan Bupati sudah ada peraturan Bupati mengenai gratifikasi, benturan kepentingan dan pelaporan pengaduan. Minimal ada 3 itu, kemudian entah penjenengan bikinkan surat edaran, diingatkan kembali. Ibu dan Bapak seluruh perangkat daerah, kita adalah pelayanan publik, maka berdasarkan peraturan Bupati nomor sekian, semua ASN di Bapeda misalnya dilarang, 1, menerima gratifikasi terkait pelayanan yang diberikan dan seterusnya. Nah, itu harapannya supaya kita merefresh kembali. Kalau yang kita berikan kepada publik ataupun pengguna layanan itu semuanya kita sudah digaji cukup, atau kalau belum cukup, lah inilah nanti cari TPP yang halal. Begitu. Jadi ada surat keputusan atau surat edaran yang ada itu sudah cukup, nanti nilainya 100%. Kalau tidak ada, 0%. Nomor 6 masih berhubungan dengan nomor 5. Surat edaran itu bisa sampai kepada teman-teman ASN tentu harus disosialisasikan. Maka harus ada sosialisasi. Sosialisasinya dalam bentuk apa? Ada 3. Menyebarkan gerakan anti korupsi itu bisa dipasang di banner internal, bisa dipasang di website, bisa dipasang di medsos. Layanan kita bebas pungli, layanan kita gratis misalnya. Nah, hal-hal seperti itu silahkan disampaikan untuk internal pengguna untuk internal maupun kepada pengguna layanan. Yang kedua, setelah itu disampaikan dalam bentuk poster-poster, kita upayakan kepala perangkat daerah itu melakukan sosialisasi mandiri. Jadi silahkan terutama yang disosialisasikan langsung oleh kepala itu sama dengan kebijakan internal yang nyambung dengan kebijakan bupati. Jadi disosialisasikan, saya perintahkan, saya instruksikan berdasarkan surat edaran kepala Bapeda misalnya. Penjenengan dilarang ini, dan seterusnya. Itu harus ada buktinya berupa hasil sosialisasi, ada undangan, daftar hadir, notulen, dan seterusnya. Walaupun tidak dapat snack kalau di internal, ya mestinya dipublikasikan dilaporkan dalam bentuk notulen dan seterusnya. Yang ketiga, ini supaya ASN itu paham, KPK itu sudah menyediakan belajar yang mudah, yaitu dengan mengikuti e-learning. E-learningnya alamatnya di elearning.kpk.go.id. Caranya mudah sekali. Kami sudah kemarin sudah kami laporkan kepada Ibu Asisten, guru-guru, terus kemudian bidan dan seterusnya itu nggarap ini sekali jadi sudah dapat sertifikat. Nanti kalau misalnya perlu sosialisasi lebih lanjut, Inspektorat akan melakukan sosialisasi lanjutan terkait bagaimana cara mengikuti e-learning. Artinya supaya apa? Supaya kita memperoleh pemahaman dasar bahwa pelayanan kita itu bersih dan anti korupsi. Begitu. Nah, penilaiannya seperti apa? Penilaiannya kalau sudah di pamflet, sudah diumumkan di web dan seterusnya itu bisa pilih salah satu, dilengkapi lebih banyak juga lebih baik, itu sudah memperoleh 20%. Sosialisasi mandiri oleh kepala perangkat daerah diberi nilai 30%. Kalau penjenengan merasa bahwa semua yang ini kita kemarin Bu Asisten memerintahkan ya minimal sing kelas 7 ke atas itu sudah punya sertifikasi. Jadi nanti dinilai katakanlah yang sudah kelas jabatan kelas 7 ke atas itu 100 orang. Yang sudah punya sertifikasi 50 orang, maka nilainya adalah 50/100 dikalikan 50%, jadinya dapat tambahan 25%. Seperti itu teknisnya. Baik, selanjutnya nomor 7, komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ini bisa jadi teman-teman sudah melakukan atau belum melakukan, kita kasih kesempatan. Intinya ada fakta integritas di semua perangkat daerah dan ditandatangani semua ASN. Cara penilaiannya,
jika seluruh pegawai telah menandatangani fakta integritas diberi nilai 70%, yang nilai panjenengan sendiri. Kalau itu sudah pernah diupload di medsos panjenengan, tambah 30%. Kalau belum, kita ulangi lagi supaya di-upload. Kenapa? Bukan untuk gaya-gayaan, meyakinkan kepada pengguna layanan publik bahwa kita memang bersih dan menyampaikan layanan publik itu sesuai ketentuan. Nomor 8, standar pelayanan dan SOP. Nah, ini masih kaitan dengan pelayanan. Harapannya semua perangkat daerah itu memiliki SP dan SOP dalam melakukan pelayanan. Ada standar pelayanannya dan ada SOP-nya. Jadi nanti teman-teman tim akan menilai ataupun teman-teman internal silahkan menilai dengan cara kalau SP dan SOP ada tetapi belum sesuai ketentuan dapat 30%. SP dan SOP ini bukan bukan masing-masing dapat nilai begitu tapi berjenjang. Kalau SP dan SOP sesuai ketentuan tetapi belum ditetapkan nilainya 70%. Yang sangat ideal itu 100%. SP dan SOP-nya sesuai ketentuan dan sudah ditetapkan. Nanti lebih detail seperti apa yang lebih ideal. Kalau mau belajar silahkan ke bagian organisasi. Dan itu nggak bayar, nggih. Nggak bayar. Nomor 9, terdapat agent of change dan role model. Wah, ini sebetulnya kalau di teman-teman yang mengikuti program reformasi birokrasi itu harusnya sudah punya. Ini cuma mengingatkan kembali, tetapi ada tambahan. Silahkan menetapkan SK agen perubahan atau role model atau teladan di masing-masing perangkat daerah, tetapi yang punya inovasi atau perubahan. Mau pakai apa itu? Tapi yang terbaru nggih. Jadi harapannya setiap tahun itu ada inovasi yang masih berjalan. Contohnya misalnya penjenengan ada yang ditugaskan di Diklat PIM, karena ada proyek perubahan, itu bisa dipakai. Artinya dia ditunjuk sebagai agen perubahan dan siap mengimplementasikan propernya. Begitu. Jadi dokumen propernya saja sudah dinilai 50% dan SK penunjukan 50%. Saya pikir ini masih tahap awal nggih. Jadi kami belum akan masuk apakah propernya itu kemudian betul-betul bagus atau tidak, kita belum masuk ke situ. Paling tidak kita harapannya minimal ada satu orang itu yang punya ide, kemudian ada perubahan yang diusulkan. Nomor 10 masih ada kaitannya dengan nomor 9. Dari banyak ide itu kemudian yang layak untuk diangkat atau jadi andalan dari semua perangkat daerah itu bisa 1 atau 2 dan seterusnya adalah inovasi perangkat daerah. Inovasi itu nyuntulung nanti kalau ingin menambahkan tambahan nilai di poin ini bobotnya paling besar di antara yang lain. Yang lain tadi kalau Ibu Bapak perhatikan bobotnya cuma 5%, ini 10%. Kita sangat menghargai kalau kemarin ada keluhan kecamatannya pegawai ini cuma beberapa, Pak. Itu pun bulan depan pensiun. Satu lagi gedungnya ambrol yang sebelah sana dan seterusnya. Nah, keterbatasan itu hanya bisa diungkit secara cepat supaya bisa memberikan pelayanan yang baik kalau ada inovasi. Maka kemudian diberikan bobot cukup besar 10%. Dengan catatan kita tidak juga belum bisa masuk terlalu dalam. Ini cukup minimal satu OPD ada satu inovasi dengan laporan yang formatnya seperti ini. Tujuan inovasinya itu untuk apa? Sisi kebaruan atau keunikan atau keunggulan inovasinya itu apa? Strategi yang telah dilaksanakan agar inovasi berlanjut apa? Dampak inovasi terhadap pihak yang disasar kira-kira apa? Lalu pihak yang terlibat siapa saja? Nah, jika sudah ada laporan seperti itu,
kita sudah langkah awal, nanti teman-teman Bapeda dan organisasi bisa melakukan inventarisasi. Oh ternyata inovatif, dan ini perlu didukung dan perlu dilembagakan. Inovasi perlu dilembagakan. Baik, itu yang nomor 10, tinggal 17 lagi. Nah ini masuk ke pengadaan. Nomor 11 pengadaan bobotnya 5% adalah ketepatan pengumpulan atau penginputan data di aplikasi Sirup. Ini juga sudah lewat, Pak Dedik dan teman-teman di PBJ sudah punya datanya sesuai surat edaran dan sesuai peraturan di atasnya. Maksimal tanggal 31 Maret 2023 RUP 2023 harus diumumkan. Nanti akan silakan panjenengan menilai dengan cara seperti ini. Persentase belanja barang dan modal yang telah diumumkan di aplikasi Sirup dibanding dengan total belanja barang jasa dan modal yang ada di DPA. Itu nanti ketemu kira-kira berapa persentase atau nilai panjenengan. Gitu nggih. Jadi ini yang dipastikan yang bisa masuk ke formula ini hanya yang tidak terlambat nggih, Mas Dedik nggih. Atau semua yang tidak terlambat. Ketentuannya kembali ke kolom di ketentuan tadi, paling lambat tanggal 31 Maret. Datanya sudah ada di Mas Dedik semua dan di Pak Fajar. Nanti kita akan cek, jadi panjenengan silakan menilai sesuai dengan yang panjenengan rasakan dan sudah dialami. Nanti akan divalidasi oleh teman-teman. Nomor 12 dan 13 hampir mirip, Ibu dan Bapak, kaitan dengan laporan harta kekayaan ASN. Dulu ada namanya Siharka atau LHK ASN. LHK ASN ini berdasarkan surat edaran dari Kemenpan tahun 2023, kemudian LHK ASN dihentikan. Laporan harta kekayaan ASN non LHKPN itu disepadankan dengan laporan SPT tahunan, sehingga yang sudah dianggap melaporkan harta kekayaan itu adalah yang sudah lapor SPT tahunan. Nanti semua pegawai kita harapkan sudah lapor pajak, lapor SPT tahunan. Nah nanti kalau sudah lapor maka penilaiannya berdasarkan jumlah pegawai yang lapor. Jadi katakanlah jumlah pegawainya 100, yang lapor baru 90, maka dia mendapat nilai 90% dan seterusnya. LHKPN juga begitu. LHKPN ini kabar baiknya semuanya tidak terlambat, 31 Januari 2023 sudah 100% semua. Jadi nanti mestinya di nomor 13 ini nilainya 100% semua. Nomor 14 kaitan dengan pengawasan. Nah, ini pengawasan ini kan tidak semua perangkat daerah itu diawasi oleh BPK maupun inspektorat. Jadi kalau BPK modelnya sampling, inspektorat juga tidak semua perangkat daerah itu diperiksa. Maka yang menjadi ketentuan kelengkapan dokumen adalah seluruh perangkat daerah wajib menyelesaikan rekomendasi pengawasan inspektorat daerah dan BPK. Artinya kalau ada rekomendasi dari inspektorat maupun BPK, pada saat penilaiannya sudah harus selesai 100%. Dengan catatan adalah pengawasan yang dilakukan atas anggaran 2021-2022. Jadi 2 tahun terakhir nggih. 2 tahun terakhir. Jadi misalnya termasuk kemarin BPK melakukan pemeriksaan adalah yang disampling yang kena rekomendasi di Dispermasdes. Dispermasdes pada saat nanti penilaian harapannya sudah selesai 100%. Kalau tidak maka akan ada penilaian atau keterangan tidak tuntas. Kalau ada keterangan tidak tuntas berarti nilainya 0. Kalau ada keterangan tuntas dari inspektorat nanti akan mengeluarkan. Jadi pada waktu penilaian nanti akan dikeluarkan, dicek semua perangkat daerah. Kalau ada yang masih punya tanggungan atas pemeriksaan atau pengawasan inspektorat dan BPK, tapi pemeriksaan 2021-2022. Kalau pemeriksaannya ditarik mundur dari tahun-tahun sebelumnya, maka hampir semua kena ini, Ibu dan Bapak. Maka supaya fair,
Ini yang baru-baru minimal sudah clear. 2021, 2022. 2022 itu artinya BPK kan masuk tahun 2023. Yang diperiksa itu atas laporan 2022. Berarti nanti laporan LHP BPK tahun ini akan jadi indikator di sini, termasuk tahun sebelumnya. Ngaten nggih, 2 tahun saja, termasuk dari inspektorat. Nanti jika kami temukan masih ada yang belum tuntas, maka kita akan surati masih ada yang belum tuntas, ini, supaya panjenengan masih punya kesempatan nanti sampai dengan di bulan Oktober pada saat penilaiannya, harapannya semua sudah 100%. Jadi tidak menjebak, nanti segera setelah ini kami akan screening semua perangkat daerah apakah 2 tahun itu masih ada tunggaan temuan BPK atau inspektorat. Baik, nomor 15, hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, evaluasi SAKIP. Evaluasi SAKIP ini sedang dilaksanakan, baru ada 3 yang keluar karena memang ada kebutuhan untuk penilaian ZI, yaitu DPMPTSP, Disdukcapil, dan satu lagi UPT untuk Rumah Sakit Bagas Waras, karena masih UPT, jadi dia nanti untuk penilaiannya diakumulasi bareng-bareng dengan Dinas Kesehatan. Nanti tergantung nilainya SAKIP Ibu dan Bapak. Kalau A atau AA ya nilainya 100%, masih memperoleh nilai BB diberi nilai 90%, B 80%, CC 60%, di bawah C itu kalau versinya teman-teman organisasi ya nun sewu kebangetan sekali itu 50%. Kemudian nomor 16 ini juga masih sifatnya penilaian. Ini adalah penilaian kematangan organisasi. Penilaian kematangan ini dilakukan oleh tim penilai kematangan organisasi yang digawangi oleh teman-teman bagian organisasi. Nanti akan keluar laporan, maka ketentuannya panjenengan nanti bisa perhatikan di situ. Kategori sangat tinggi 100%, tinggi 90%, sedang 75%, rendah 65%, sangat rendah 50%. Terakhir nomor 17 ini juga indeks. Jadi 3 terakhir ini indeks penilaian, nggih. Jadi yang melakukan adalah tim. Ada kategori atas hasil pengawasan kearsipan, yaitu pengawasan kearsipan yang dilaksanakan oleh tim pengawas kearsipan. Hasilnya adalah yang diupload nanti laporan audit kearsipan internal yang nanti dikeluarkan oleh Dinas Dispersip, namanya Dispersip sekarang. Ketentuannya sama persis dengan SAKIP. Kalau nilainya AA atau A 100%, BB 90%, predikat B 80%, CC 60%, dan C 50%. Dan Ibu dan Bapak nanti kalau ada yang memperoleh semua hasilnya 100%, di semua indikator, di 17 indikator, nanti total nilainya adalah sempurna 100%. Nah, itulah nanti dari total penjumlahan itu yang akan menentukan panjenengan nanti peringkat berapa. Itu kira-kira yang bisa panjenengan lakukan, 17 indikator itu. Jadi ini 17 indikator yang telah kita formulasikan bersama, yang ideal bisa dicapai oleh semua organisasi dan bisa dikompetisikan secara fair. Seperti itu Ibu dan Bapak, dari saya terhadap penjelasan indikator penilaian kinerja tadi sudah bulanan, sekarang tahunan. Kami kembalikan kepada Mas Hadi, mudah-mudahan sudah paham semua. Ini bisa langsung dicicil untuk yang tahunan sambil menunggu surat edarannya terbit. Ngaten monggo Mas Hadi. Terima kasih Mas Hadi atas paparannya. Ibu Bapak, terkait dengan penilaian yang tahunan, kelihatannya banyak dan memang banyak, tetapi tahun ini ada yang bisa kemudian dituju gitu, selain nilai yang bagus dan juga ya selain nilai dan juga waktu. Ya, kalau ada waktu yang bagus nanti bisa untuk cari
untuk bisa bersama-sama sekantor ya. Ya ini kan waktu tuh Mbak. Ya, jadi usahakan nanti sampai dengan Oktober kita bekerja keras. Nanti bulan Desember kita punya waktu yang bisa kita manfaatkan bersama dengan keluarga. Waktu toh? Ya, gitu. Jadi, baik untuk yang penilaian kinerja tahunan. Ini sudah. Iya. Untuk penilaian kerja tahunan apabila Bapak Ibu ada yang perlu didiskusikan, kami persilakan Bapak Ibu. Jadi, monggo. Mas Dedi? Enggak. Jadi. Gajinya di yang bulanan ya kemarin kan ada apa yang ibaratnya gaji gede dengan gaji nenek itu kan akhirnya ya mungkin perlu disampaikan juga pengertian ini ada 2 pertanyaan, satunya sudah saya buka lewat WA nih. Saya dijapri dari teman-teman perangkat daerah. Yang pertama kaitan dengan penilaian bulanan dari Mas Beni, BKP SDM, belum mutasi ya Mas, aman. Kaitan kemudian karena tadi disampaikan kinerja itu mestinya apa yang bisa diupayakan dan direncanakan 100% dalam kendali perangkat daerah. Bagaimana dengan gaji? Nah, untuk gaji dan tunjangan itu nanti tetap laporan penjenengan tetap masuk, tetapi bukan bagian dari penilaian. Kenapa bukan dari bagian dari penilaian? Karena dari awal kan penjenengan sudah diplot itu. Terus kemudian ada hal-hal tertentu, misalnya kejadian-kejadian karena peraturan tertentu tidak bisa dicairkan atau harus dicairkan lebih cepat atau lebih lambat, itu juga pasti di luar kendali penjenengan. Sehingga sing jenenge gaji, bayar gaji itu kan sudah rutin nggih. Jadi bukan kinerja. Oleh karena itu, dari sisi penilaian itu tidak termasuk penilaian kinerja. Jadi jenengan gajian itu enggak penting bagi perangkat daerah yang lain nggih. Yang bagi pengguna layanan publik, tapi itu sudah kewajiban. Intinya itu kewajiban, harus dibayarkan gajinya. Tetapi karena di internal perangkat daerah itu pada saat penganggaran, kemudian pada saat pelaksanaan ada hal-hal yang pasti secara nanti bisa ditambahkan oleh Pak Didik yang ahlinya gaji menggaji, untuk menyampaikan lebih detail kenapa gaji itu enggak masuk, karena kemarin terus terang sudah banyak pertanyaan dan dalam tanda kutip protes ke teman-teman BPKPAD. Barangkali langsung aja nggih Pak Didik. Terima kasih. Sebenarnya apa yang disampaikan Mas Jati ini hanya basa-basi saja. Sebenarnya ini kita sudah sepakati, jadi beberapa kita melakukan koordinasi baik kita dengan teman-teman SKPD terkait, baik dari bagian pembangunan, BKD sendiri, kemudian organisasi, kemudian inspektorat. Kenapa kok gaji nggak dihitungkan? Nah, gaji itu memang diberikan kita bukan atas kinerja kita, itu kan hak kita. Jadi kita yang akan dinilai itu ya atas kinerja kita, kecepatan dalam pelaksanaan SPJ-nya, kecepatan dalam menyesuaikan kas budgetnya. Jadi itu. Jadi sesuai kesepakatan kita bersama, bukan hanya kita dari keuangan, tapi kesepakatan tim, bahasanya gitu Mas Jati. Jadi kesepakatan tim. Jadi kalau tim itu bicaranya selaku bersama-sama, yang menjadi kebijakan kita bersama bahwasanya itu tidak menjadi unsur penilaian. Jadi gaji dikeluarkan dari unsur penilaian gitu Mas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Pak Didik. Ahlinya gaji.
Selanjutnya dari Mbak tadi di WA Mbak Heti sama Mbak Wening 78 dari Bonarum. Oh, Mas gitu ya. tolong bahannya di-share di sini. Oh, gitu. Yang tolong nanti teman-teman Ya. di-share nggih. Karena itu ditunggu-tunggu. Kemudian cuma minta di-share itu. Monggo Mbak dari PUPR. Pakai itu Mbak, biar kerekot Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten sangat izin matur yang terhormat Bapak narasumber dan Bapak Ibu pimpinan serta Bapak Ibu tamu undangan. Izin matur Mas Jati, ini tadi ada dua hal yang kami tangkap. Yang pertama mengenai laporan bulanan kinerja, itu kinerja bulanan dan tahunan. Yang kami tanyakan ini tadi kan sejul yang menarik adalah kami bisa mengajukan pengecualian bahwasanya mungkin ada kegiatan yang tidak bisa kami cairkan, dan mungkin ini DPUPR ke depan mungkin nantinya akan kami nanti akan matur Pak Kadinas yang akan kami tanyakan mengenai cara untuk haturkan tentang hal ini, apakah kami melalui surat atau semacam ajuan yang ada formatnya atau bagaimana. Mungkin kami bisa nyuwun informasi dan kami harus ajukan ke siapa, apakah langsung ke BKP SDM atau ke pembangunan seperti itu. Terima kasih. Dan satu lagi untuk yang tadi laporan tahunan, berarti kan kami terakhir November harus mengumpulkan 17 variabel, tapi berarti tidak ada laporan keuangan di situ, karena laporan keuangan mungkin masuknya di laporan bulanan, karena jelas untuk DPUPR closing di November itu tidak bisa Pak, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya, nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi yang perlu kami sampaikan, untuk pelaporan fisik bulanan Bapak Ibu tidak ada perubahan apapun ya. Laporannya sama. Nanti jangan sampai kemudian ketika jenengan bilang, oh bisa dikecualikan, jadi kira dilaporke. Enggak, nanti laporannya tetap sama. Ya. Jadi kan nanti ada, kita tuh katalah dari satu laporan kita jadikan untuk dua manfaat. Yang satu laporan full itu ke tempatnya Mbak Dianika di Administrasi Pembangunan. Kemudian laporan yang kemudian ada panjenengan tandai dikecualikan itu yang nanti akan masuk ke tim kinerja organisasi. Itu dulu. Prinsipnya jangan sampai kemudian yang wis dilaporkan untuk dikecualikan jurah dilaporke, itu enggak, laporkan seperti biasanya. Kemudian tiap bulan apabila ada kegiatan yang akan dikecualikan, Bapak Ibu melaporkan satu, nanti melalui kami akan membuatkan sebuah sistem, jadi nanti menuliskan alasannya apa, kemudian nanti dilampiri link suratnya. Suratnya nanti kepada sekda. Ya, nanti kepada sekda atau nanti lebih ke bupati atau sekda nanti? Oh, ke sekda ke sekda. Nanti cekinya ke bagian pembangunan. Nanti di bagian pembangunan akan lihat di sistem suratnya kelihatan. Jadi tetap ada surat resminya dan nanti juga ada pernyataan mengapa kegiatan tersebut tidak dilakukan. Itu untuk yang laporan bulanan kegiatan yang dikecualikan. Ngerti Mbak Lita? Kalau untuk yang tahunan memang nggak ada keuangan. Tahunan 17 kriteria ini saja. Matur nuwun. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, maka kita bisa akhiri. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kami yang pertama mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kerjasama kita
Jadi untuk penilaian kerja ini sudah berjalan dengan baik. Kita sekarang akan melangkah ke penilaian kerja organisasi yang kami yakin dengan kerjasama kita selama ini akan juga berjalan dengan baik. Selanjutnya kami mohon maaf jika dalam memandu acara ini kami ada kesalahan, dan selanjutnya kami tutup dan waktu kami serahkan kembali kepada Mas Adlan. Matur nuwun. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ASN Kabupaten Klaten sekalian, acara demi acara sudah kita lewati dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai penutup ada pantun, Lionel Messi membeli domba, Cristiano Ronaldo membeli sapi. Marilah kita berlomba-lomba dalam berkinerja, apresiasi telah menanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.